Saudara, masih terkait dengan banjir ini, apakah ada akibat dari sistem tata kelola air di perkotaan yang kurang baik? Kami akan bertanya langsung kepada pakar tata kelola air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Selamat pagi, Mas Firdaus. Selamat pagi, Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firdaus, ini dari analisa Anda, apa dampak dari sistem drainase di ibu kota dan sekitarnya masih nggak menyebabkan banjir di sejumlah titik di ibu kota? Oke, Haris, tadi kan Bu Dwi Korita sudah menyampaikan bahwa kondisi iklim dan cuaca di 2020 ke 2021 ini memang relatif lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya masih ingat bulan Juni itu BMKG sudah mewarning kita bahwa musim hujan tahun ini, artinya adalah 2020-2021, akan lebih basah, akan lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, artinya apa? Sudah diberikan warning untuk kita lebih berhati-hati, ya, dan memang terbukti curah hujan kita sangat tinggi sekali. Tetapi sebetulnya ada faktor yang juga sangat penting, yaitu adalah bagaimana kesiapan kita dalam mengelola air yang kita tidak bisa menolak ya curah hujan yang turun ya, dan kita juga tidak bisa mengendalikan intensitasnya. Yang bisa kita kendalikan apa? Kemampuan kita mengelolanya sehingga dia tidak menjadi bencana, ya, yang kita sebut dengan bencana hidrometeorologi. Nah, khususnya untuk kawasan Jabodetabek, ya, kita juga beban kita kan di hulu juga berat, ya, ditambah dengan kondisi dalam kota misalkan di DKI Jakarta, curah hujan yang tinggi tadi malam juga sangat tinggi sekali curah hujannya di banyak tempat, malah jalan tol juga tergenang, dan ini terlihat sebetulnya bahwa ada sistem pemakusan atau sistem drainase kita yang tidak berfungsi dengan baik untuk mengantisipasi curah hujan yang relatif tinggi ini, Andri. Oke. Tapi sempat dinyatakan juga bahwa oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Firdaus, bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini katanya lebih baik begitu penanganannya. Apakah Anda melihat hal yang sama? Sebetulnya terlalu dini Wagub mengatakan demikian, tapi saya bisa mengerti karena pemerintah manapun tidak ada yang mau disalahkan, ya, sehingga mereka tentunya harus membela diri. Curah hujan kita kan sebetulnya hujan kita kan masih belum mencapai puncaknya menurut saya. Tadi kan BMKG mengatakan bahwa minggu ini setidaknya sampai tanggal 23-24 ada potensi curah hujan yang juga akan sangat tinggi. Jadi terlalu dini jika ya pemerintah daerah DKI Jakarta mengatakan bahwa ya lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya bisa berkalkulasi. Kan saya bisa menghitung misalkan jumlah pompa yang bertambah dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu berapa signifikan. Tidak signifikan. Jadi kalau saya totalkan jumlah pompa yang dimiliki oleh DKI Jakarta, total debitnya kan tidak lebih dari 550 meter kubik per detik. Itu tidak jauh berbeda dengan 5 tahun yang lalu sebetulnya. Paling naik nambahnya cuma 50 meter kubik per detik. Ya. Kalau berapa butuhnya kita di DKI Jakarta dengan beban kondisi yang berat ini, at least pompa kita baik yang mobile maupun yang stasioner itu kita butuh 2.500 meter kubik per detik. Itu mungkin akan sangat membantu sekali, ya. Lalu saluran drainase kita, ya, memang dikatakan bahwa sudah banyak perbaikan, ya, tetapi saya masih melihat bahwa sifatnya sporadis, ya, belum melihat ya simpul-simpul yang krusial, ya. Saya kasih contoh, ya, di kawasan Tanjung Barat, ya di pinggir jalan tol, sepengetahuan saya belum ada kondisi separah tadi malam sampai pagi ini. Ya, padahal di Ciliwung kan kondisinya ya masih oke, ya, walaupun pintu air karet sudah mendekati siaga 1, ya, tapi kan elevasinya masih tinggi. Ini menunjukkan saluran drainase kita tidak efektif, tidak berfungsi, dan saya yakin di Mampang di banyak tempat, ya, juga ini menjadi catatan yang paling penting. Dan saya sebetulnya sangat mengharapkan Pemprov DKI Jakarta itu bisa fokus, ya, menangani banjir ini. Sekali lagi, saya mengingatkan berkali-kali, bicara banjir jangan ketika banjirnya sudah di halaman rumah kita. Bicara banjir itu ketika kita musim kemarau. Sebaliknya ketika kita bicara krisis air, kita bicara ketika musim hujan. Ya, sehingga kita tahu bagaimana menyiapkan ke depan. Tapi kalau ibarat rumah sudah kebakar, ya, apinya sudah menyala, kita kemudian baru sibuk mencari sumber api, bukannya memadamkan, ya. Jadi hal yang seperti ini harus kita belajar. Sekali lagi, saya sedih sebetulnya Jakarta ini dijadikan
kadang-kadang dijadikan joke sama teman-teman di luar negeri gitu. Kalau ada kota di dunia tempat orang belajar banjir itu datangnya ke Jakarta. Kenapa? Setiap tahun mereka dilatih untuk bisa menghadapi banjir oleh Tuhan gitu. Tapi tidak pernah bisa berhasil. Sekali lagi ini ya ini buat kita bersama gitu perhatian kita bersama, dan kita kan tidak mau masyarakat ya mengalami kerugian setiap saat. Jangan mengatakan bahwa banjirnya cuma 6 jam, jangankan 6 jam, banjir 5 menit saja masuk ke rumah orang membasahi perabotnya itu ya itu sudah masalah. Jadi jangan bilang lagi dengan durasi yang lama gitu kan, karena tugas kita adalah bagaimana memastikan masyarakat kita terbebas dari risiko banjir ini, Andri. Masih ada pekerjaan rumah untuk pengelolaan air untuk pemerintah provinsi. Tapi kalau melihat dari pernyataan dari BMKG dan juga prediksi dari BMKG yang menyatakan bahwa intensitas hujan ini masih akan tinggi beberapa hari ke depan, bahkan hingga akhir Februari dan awal Maret begitu, Mas Firdaus. Ini apa yang bisa dilakukan segera oleh pemerintah provinsi untuk menangani ataupun mengantisipasi curah hujan yang tinggi ini? Oke, sekali lagi saya ulang, Mbak, ibarat rumah kebakar, rumahnya sudah kebakar sekarang kan. Jadi tinggal sekarang bagaimana menyelamatkan ya nyawa kan. Kalau bisa pun barang penting ya. Ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Ini tidak ada lagi waktu. Ya semalam saya di TV One, ya Wagub mengatakan ya kami punya waktu yang cukup untuk menyiapkan. Sebetulnya menurut saya salah besar. Kenapa? Sejak dari awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan kepada publik masyarakat bahwa dia akan menuntaskan masalah banjir itu. Terlepas itu janji politik, tetapi kan ya kita kan ingin melihat bagaimana upaya konkretnya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan di titik ini adalah bagaimana memastikan tadi masyarakat yang tinggal di cekungan rendah itu bisa kita bantu menyiapkan evakuasi mereka. Ya, hanya masalah lebih kompleks sekarang adalah musim banjir sekarang ada pada situasi yang tidak menguntungkan, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Di mana protokol kesehatan tidak bisa kita abaikan karena kita tidak mau ada klaster banjir. Ya, jadi ini ekstra tambahan, sehingga artinya apa? Ruang untuk evakuasi tempat mereka kita fungsikan itu juga harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, yang berikutnya lagi kan BMKG itu sangat bagus prediksinya sekarang ya. Seharusnya masyarakat juga diingatkan bahwa di dataran rendah kendaraan-kendaraan mereka itu selama musim hujan ini ditempatkan di dataran tinggi. Saya dulu pernah menyarankan ke Pemprov DKI Jakarta, di setiap kelurahan yang rawan genangan, yang dataran rendah banjir, kelurahannya dibikin 3 sampai 4 lantai. Lantai atas itu dibikin loker-loker. Loker itu digunakan untuk masyarakat ya yang bisa menyimpan barang-barang berharga mereka, dan kemudian ada pelataran parkir besar yang mereka bisa menempatkan kendaraan mereka sementara di sana selama musim hujan, sehingga tidak ada kerugian material yang dihadapi masyarakat. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini itu belum dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, tapi sejauh ini Pak Firdaus, apakah memang pakar tata kelola ini sempat diajak untuk berdiskusi atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi dari banjir yang terus menjadi PR pemerintah setiap tahunnya? Sebetulnya kita sudah banyak ya memberikan sumbangsi, ya DPRD sudah mengundang, tapi saya ingat dalam 3 tahun terakhir ini saya belum pernah diundang oleh Pemprov DKI Jakarta. DPRD beberapa kali mengajak kita diskusi, tapi sebetulnya tidak perlu mengundang, nggak ada masalah. Kenapa? Karena masukan-masukan alternatif solusi itu sudah kita berikan. Tinggal masalah sekarang bagaimana mengeksekusinya, nggak lebih nggak kurang, Andis. Kenapa? Karena teori banjir itu adalah teori antrian, yaitu adalah air yang turun dari langit, dia berebut masuk ke saluran dalam waktu yang bersamaan. Ya, kalau salurannya kecil, dia akan antriannya panjang. Kalau antriannya panjang, dia cari ruang. Ya, tapi kalau salurannya besar, mereka tidak perlu antri, mereka akan mengalir lancar. Jadi konsepnya adalah bagaimana memperbesar ruang air. Ya, kalau di depan di permukaan kita tidak bisa lagi mendapatkan lahan, bikin di bawah tanah, seperti dikerjakan di kota-kota besar di planet ini, Andri. Jadi sebetulnya solusinya clear. Ya, lalu kemudian tambah jumlah pompa, ya, kemudian benahi saluran drainase, ya, nggak lebih nggak kurang. Saya mengatakan berkali-kali itu sangat simpel sekali untuk diucapkan, tapi butuh komitmen yang kuat untuk dilaksanakan. Hanya itu aja, nggak ada lagi. Kenapa?
beda dengan gempa bumi. Gempa bumi kita tidak tahu kapan terjadi, di mana dan berapa besarnya. Tapi kalau banjir kita tahu dan persis Sudah bisa diprediksi musimnya ya. kita. Dan yang satu lagi kita dilatih. Ya, saya kasih analogi. Jepang itu kenapa sangat siap menghadapi gempa? Karena mereka dilatih dan mereka melatih diri mereka dan belajar sehingga korbannya sedikit walaupun magnitudenya besar sekali. Dalam hal yang sama seharusnya Pemprov DKI Jakarta juga harusnya lebih piawai. Begitu, Andri. Kalau ide-ide dan juga masukan sudah disampaikan, tapi apa menurut Anda kira-kira tantangan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi? Apakah ini juga ada kaitannya dengan pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah sehingga mengganggu atau mempengaruhi sistem drainase di ibu kota? Sebetulnya tidak. Jadi kan dari dulu, saya ingat tahun 2007, kita sudah menyarankan ke Pak Sutioso ya, kita tidak punya utility staff ya di kota ini. Jadi yang sama utility staff tadi itu adalah ada saluran khusus di sana, semua pipa, semua kabel, utilitas itu dalam satu saluran. Ya, sehingga kalau ada bongkar pasang tidak mengganggu saluran drainase yang ada. Ya, harus dipisahkan. Ya, jadi ini sekarang sudah dibikin baru sebagian, tapi kalah cepat dengan tantangan kita hadapi. Ya, masalah fiskal saya nggak ragu dengan kapasitas fiskalnya Pemprov DKI Jakarta. Ya, kita sampai hit sampai 82 triliun ya. Saya nggak khawatir juga. Ya, sebetulnya nggak kurang sebetulnya adalah ya tadi itu komitmen yang kuat dan mau melaksanakan hal-hal yang betul-betul rasional. Jangan bikin diksi baru, jangan bikin narasi baru. Ya, yang saya sangat sayangkan sekali ketika kita sudah punya konsep normalisasi. Lalu kemudian Gubernur Anies punya konsep naturalisasi. Ya, saya tidak mau menyalahkan naturalisasi, tapi kan penempatannya salah. Sama juga saya kasih analogi. Sepatu ditaruh di kepala, itu kan kebalik. Naturalisasi itu adalah cocok diterapkan di tempat di mana kita ingin mengedepankan fungsi estetika dan fungsi resapan. Alirannya lambat. Tetapi normalisasi gunanya adalah pengendali banjir. Kenapa? Dia harus mengalirkan air secepat mungkin ke laut. Jadi Anies salah menempatkan konsep. Ya, sekali lagi saya katakan salah menempatkan konsep. Dia berikan ilustrasi di Singapura, salah besar di Singapura, Klang River, proyek Klang itu yang di Singapura, itu fungsinya fungsi estetika, sementara fungsi pengendalinya dia udah bikin terowongan di bawah tanah. Jadi Anies salah memberikan contoh kepada dirinya sendiri. Itu yang sekali lagi saya ingin koreksi. Niat saya sebetulnya tidak ada kepentingan apa-apa. Hanya bagaimana meluruskan, jangan bangun diksi narasi baru, tapi kita sudah punya konsep penanganan banjir di Jakarta. Begitu, Andres. Berarti memang yang harus diprioritaskan adalah normalisasi dulu. Apakah tidak bisa berbarengan begitu Pak? Seharusnya seperti apa? Oke. Kita sebetulnya pemerintah pusat kan sedang menyelesaikan Waduk Sukamai dengan Ciawi. Jadi kalau waduk itu selesai akhir tahun 2021, kita akan bisa mampu menahan 8,2 juta meter kubik. Air yang tidak harus mengalir cepat ke Jakarta melalui Ciliwung. Ya. Kita kemudian juga membantu untuk menormalisasi ya kali-kali utama di Jakarta. Tetapi kan proyek ini terhenti ketika terjadi pergantian pimpinan di DKI Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta tidak mau membebaskan lahan karena dia lebih memilih adalah tadi naturalisasi, sehingga proyek normalisasi terhenti total. Sekali lagi terhenti total. Ya. Kenapa? Kan saya katakan tadi, beban air limpasan dari hulu besar sekali. Sehingga dia harus dibuatkan jalan, tol, untuk dia cepat ke laut. Ya kan? Das logika simpel aja. Di dalam kota jika curah hujan tinggi, kita juga harus menyiapkan saluran drainase mulai mikro, makro, penghubung dengan kapasitas yang mampu menahan kondisi curah hujan di atas 150 mm. Ya. Lalu kemudian pompa-pompa kita, jumlahnya kita tambah, debitnya kita tingkatkan. Di pinggir laut, di daerah yang kemudian terancam rob, kita tinggikan tanggulnya. Sebetulnya konsepnya clear, nggak butuh magic ini gitu, namanya ilmu sakti dalam hal ini. Hanya butuh tadi bahwa kita mau menyelesaikan ini, menuntaskan ini dengan konsep yang sudah kita siapkan. Normalisasi kita terapkan, karena itu udah konsep yang sangat jamak dilakukan di luar negeri dimanapun juga gitu ya. Jadi sekali lagi ya, penanganan banjir itu sangat simpel kalau saya boleh berani mengatakan ya. Kenapa? Karena tadi ya di samping butuh biaya, hanya butuh tadi komitmen untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita lakukan. Memang butuh
hal yang terkait dengan misalkan kalau kita bangun bendungan, waduk, ya kita butuh pembebasan lahan. Ini kan masalah sosial, ya harus dicarikan solusinya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ya ini butuh komitmen yang kuat dan butuh tadi bahwa kita betul-betul ya keep up, ya bekerja sama untuk menyelesaikan dari hulu sampai ke hilir. Saya mengerti bahwa beban DKI Jakarta ini kan ya memikul beban dari hulu. Saya bisa mengerti, makanya pemerintah pusat membantu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang hal saya katakan tidak butuh pil sakti untuk menangani banjir Jakarta. Yang dibutuhkan tadi itu adalah ya ikuti konsep-konsep yang sudah kita siapkan, kita rencanakan, ya lakukan hal yang terkait dengan tadi itu memperlebar saluran, memperbesar kapasitas angkut, memperbaiki saluran drainase kita, ya menambah jumlah pompa, membangun tanggul, sudah nggak ada lagi yang lain. Kalau curah hujannya ekstrim sekali di atas ya 300 seperti kejadian awal Januari tahun 2020, itu memang dibolehkan bahwa di kota manapun di dunia ini, ya dengan skala ulang 25 tahun atau 50 tahun, itu dimungkinkan banjir terjadi. Jadi dimungkinkan kok. Ya tapi jangan tiap tahun. Dan jangan tiap minggu. Itu yang saya katakan selama musim hujan. Begitu, Andres. Oke, Pak Firdaus, terakhir, menurut Anda wilayah-wilayah mana mungkin di luar DKI Jakarta yang saat ini sudah tidak menjadi daerah yang resapan air begitu, yang seharusnya menjadi daerah resapan air? Oke, jadi kan sekali lagi saya katakan, karena daerah hulu kita sudah berubah fungsinya. Kenapa berubah fungsi? Karena populasi bertambah, aktivitas sosial ekonomi meningkat, ruang baru dibutuhkan, sehingga ruang resapan dikonversi. Itu pun melanggar tata ruang. Ya. Hampir semua kawasan resapan di Pulau Jawa, ya itu mengalami konversi ruang yang sangat signifikan sekali. Ya, hal yang sama terjadi di Kalimantan, ya awal Januari kemarin, pertengahan Januari. Ya, banjir pertama terjadi di Kalimantan Selatan itu kenapa? Karena memang ada konversi ruang yang tidak dilakukan rekayasa struktural. Ya, rekayasa struktural jadi gini. Kita boleh terpaksa yang sudah terjadi ruang dikonversi, tapi harus ada intervensi struktural. Misalkan apa? Bangun bendungan. Kenapa? Fungsi bendungan itu menggantikan resapan yang oleh vegetasi yang ada. Ya kan, pohon vegetasi itu kan begitu hujan turun, dia tahan air tadi tidak melimpas ke saluran. Sebagian besar diresapkan ke dalam tanah, dilepas pelan-pelan sehingga saluran air itu kali tidak pernah luber. Nah, ini kita pindahkan ke konsep yang lebih modern tadi, itu kita bangun bendungan, kita tahan airnya dan kita lepaskan pelan-pelan berapa jam kemudian. Ya, ini sebetulnya teori ini bukan teori baru, Andis. Itu dilakukan di mana-mana. Jadi kalau kita tidak bisa mengembalikan ruang resapan yang lama, ya karena udah keburu dibangun, kita harus menggantikan dengan bendungan yang setara kapasitas dia untuk bisa menahan air tadi, kita sebut dengan holding capacity dari bendungan tadi untuk bisa menahan sehingga tidak timbul bencana terkait dengan air tadi, ya longsor, ya banjir, gitu Andres. Pak Firdaus, satu lagi tadi kan sudah ada masukan-masukan yang Anda sampaikan untuk pemerintah daerah, DKI Jakarta juga lain sebagainya, yang sekarang menjadi sorotan juga adalah untuk warga di masyarakat ataupun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Pak Firdaus, apa saran Anda atau apa masukan Anda untuk mereka yang saat ini tinggal di sana, yang mungkin akan terdampak banjir begitu dengan intensitas hujan yang tinggi ini? Ya, jadi by aturan sebetulnya hunian di bantaran tidak boleh, itu melanggar peraturan pemerintah. Tidak boleh. Bantaran sungai itu adalah tempat di mana kemudian jalan inspeksi atau kemudian pada saat tertentu dibolehkan tergenang jika limpahan air tinggi sekali. Ya, tidak boleh hunian, tetapi karena memang situasi memang sudah apa adanya. Ya, mereka dulu kita ingat ya zamannya Pak Jokowi jadi gubernur itu ya ada rencana untuk memindahkan mereka ke hunian bertingkat. Ya, jadi ada rumah susun, nanya kan belum selesai. Saya katakan memindahkan warga ke tempat baru harus diikuti dengan memindahkan aktivitas sosial ekonomi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mau pindah. Ya, orang tinggal di bantaran kali, kenapa? Karena dia merasa bahwa dekat tempat dia berusaha, dia nggak perlu bayar biaya transportasi dan sebagainya. Ya, kalau kita bisa memindahkan ini ke tempat yang baru, di mana lebih baik dari tempat yang dia tinggalkan, saya yakin semua orang akan pindah dari bantaran. Ini logikanya begini. Tawarkan mereka pindah ke Pondok Indah, pasti mereka berebut. Ini logika kasar saya ya. Kenapa? Karena dia pikir akan jauh lebih baik, lebih ada kepastian di sana. Jadi butuh rencana yang terpadu memindahkan mereka, semua aktivitas sosial ekonomi mereka kita pindahkan. Sehingga mereka dengan sukarela mau pindah dari bantaran kali. Tapi selama tidak ada
tawaran seperti ini, nah, mereka akan tetap tinggal di sana. Ya, jadi kedua adalah ya masyarakat juga kita himbau ya bahwa jangan terbiasa dengan banjir ya, karena tidak sehat, tidak bagus ya. Jadi mereka juga harus mau menyiapkan diri mereka, mau kemudian merubah nasib mereka dengan bantuan pemerintah tentunya ya, pindah atau setidaknya sekarang dalam musim hujan sekarang mereka harus mau mengevakuasi diri mereka. Jangan tunggu air udah 2 meter baru panik kemudian memanggil petugas, jangan. Ya, di sisi lain kita juga berkali-kali mengingatkan masyarakat jangan pernah membuang sampah, jangan menutup saluran. Tetapi tetap kejadian terjadi juga. Ini menunjukkan betapa primitifnya kita. Ya, jadi ini juga masyarakat juga harus bertanggung jawab. Kita mengerti tugasnya pemerintah melaksanakan ya upaya-upaya pelindungan, ya, tapi juga masyarakat juga harus membantu. Ya, ini juga hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya, jadi kemudian pelaku usaha juga jangan seenaknya kemudian membangun lalu kemudian kontraktornya membiarkan saluran tertutup tersumbat. Ya, ini juga terjadi di banyak titik yang saya amati, Andreas gitu. Ini butuh tadi itu bahwa bagaimana kita tertib. Ya, untuk apa? Untuk ya masyarakat kita, untuk diri kita sendiri sehingga kota ini betul-betul jadi kota yang lebih baik ke depannya. Oke, Pak Firdaus, satu lagi nih terakhir untuk penutup, jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sedang menyaksikan, apa pesan dan juga masukan yang akan Anda sampaikan untuk Pemprov DKI? Ya, sekarang ya oke, kita lewati dengan doa ya musim banjir ini. Mudah-mudahan nanti Maret selesai. Tetapi jangan lagi berkilah lagi, jangan bikin lagi. Ya, just do it. Lakukan aja apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena ini ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin pemerintah pusat membiarkan DKI tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi lakukan langkah-langkah sudah clear sekali. Ya, dalam kondisi darurat ini, ya tentunya saya katakan, ya Pemprov DKI Jakarta lebih banyak ya menurunkan aparatnya sampai ke tingkat RT tadi untuk siaga banjir dan kemudian kalau perlu memaksa masyarakat tadi untuk bisa dievakuasi biar tidak ada korban jiwa. Ya, yang terakhir yang saya sarankan tadi, ya di setiap kelurahan di mana daerahnya dataran rendah rawan banjir, bikin loker-loker, ya sejumlah warganya ada kuncinya. Jadi warga pada mau masuk musim hujan, dia menitipkan barang berharganya dia di loker tadi, ya surat-surat, ya sehingga ketika dia juga enggan meninggalkan rumahnya, dia kan ada barang-barang berharga dia yang dia selamatkan. Ya, lalu kemudian carikan dataran tinggi untuk parkir kendaraan mereka dan dijaga oleh petugas. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sambil kita membenahi saluran kita, sambil kita kemudian memperbaiki ya daya tampung, daya dukung badan air kita di DKI Jakarta. Ya, itu aja nggak lebih nggak kurang. Namanya resepnya itu tidak ada yang istimewa, simple tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Oke, harapan kita bersama semoga memang nanti ada solusi yang efektif dan juga efisien agar bisa menghentikan banjir tiap tahunnya ya Pak Firdaus, agar tidak terjadi banjir lagi di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Firdaus Ali, pakar tata kelola air dari Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk Kompas TV.